Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Wi Eka Puspitawati dan ini adalah satu kita video vaksin untuk COVID-19. Dan untuk kali ini di sini saya akan mencoba juga mengolah data di visa sebelumnya. Kita harus mengenai untuk di Excel ya, dan kita harus mengolahnya sebelum ke visa. Datanya yang pertama itu dari kunci dari N itu kan yang di sini pajak total. Jadi di sini semua yang akan kita lakukan di sini itu semuanya dari pajak totalnya yang di sini. Jadi yang pertama itu N itu diisi oleh kali yang akan beraksi pajak total dari atas sampai bawah. Sampai yang terakhir itu di bagian sini. Nah, di sini kita tutup dulu, nah kita lalu kayu di sini ada notes yang warna notesnya tetap sama karena ini notes ini jadi kita pakainya juga notes dulu. Terus kita dapat juga dari atas ke bawah seperti tadi. Nah, udah apa itu terus bawahnya itu tadi ini kita bisa pakai ini. Terus juga sampai ke bawah. Nah, ini yang terus ini ada di sini jadi kita masih pakai bagian ini yang terus juga panjang total. Kemudian ada lagi juga pakai average, average karena ini kan rata-rata ya. Kita pakai average, yang kita buat warna abu. Nah, kemudian terus ini kita mau habis ini pakai timbul. Terus kita dari apa ya? Nah, kemudian, nah, tidak sampai sini. Ini kita turun, terus kita ada, jadi jumlah kelas dan jumlah kelasnya di sini itu kita pakai rumusnya berbeda, bukan sum langsung, karena itu kan jumlah kelas ya, bukan panjangnya. Jadi itu kita ada rumusnya itu satu, tiga, tiga, dikali, kali, log, terus kita kurang itu bagian yang N ini. 0,527. Jadi ini, nah udah seperti ini. Nah, benar kan berarti terus habis itu kita ke range dulu karena interval nanti itu rumusnya itu jumlah kelas dibagi sama range. Nah, range itu harga rumusnya itu max ini terus dikurangi sama yang ini. Nah, di sini tinggal diinter aja benar-benar. Terus yang sini interval kan seperti yang aku bilang tadi jumlah kelasnya itu dibagi sama si range benar. Nah, yang ini salah nih kayaknya. Hmm. Bentar kita lihat dulu. Hmm. Ini harusnya 11 guys. Loh, oke. Kok ini nol? Udah. Oke. Nol. Oke. Balik ya kayaknya. Nah, iya.
ternyata kebalik tadi. Jadi di sini itu rumusnya adalah di range dulu dibagi jumlah kelas. Nah, di sini ada 11, sekian. Kemudian kita lanjut ke bagian SKB. Nah, SKB-nya itu kita langsung aja yang min. Jadi kita is values. Terus habis itu kita ke SKA. Nah, SKA ini, nah SKB, SKA, dan SK ini tuh standar kelas bawah kalau yang B. Terus kalau yang atasnya SKB saat itu kayak range-nya gitu. Nah, kita kalau pengen tahuin si apa ya namanya kayak range atasnya itu si range atasnya itu kita harus kan tadi udah yang min berarti ini kita sebutkan terus ini habis itu kita itu tambah si SKP mau tambahnya gitu ini nah udah kayak gini ya. Terus di sini juga sebenarnya sama ya. Terus ini juga salah bentar ini dulu udah kali udah ya ini jangan lupa ini kita untuk lebih bagus itu SKB ditambah sama ini jangan lupa ditambahin sandal biar kalau di grup nanti bisa bagus. Oke. Nah, set. Nah, di sini kan udah kayak gini ya. Ini juga jangan lupa dikasih draw. Nah, kita tinggal sebenarnya tinggal drag aja. Ya, benar. Udah kayak gini. Terus kita ke yang SK biasa. Nah, SK biasa ini pakai yang tanda dan dan yang bentuknya tuh benar. Kita tulis dulu ya. Kita yang SKB. Terus kita kasih pencet dan awalis. Nah, dari ini terus dikurangi tanda si sekalian. Udah? Nah, udah kayak gini. Terus itu kita gabrak aja sebenarnya sendiri. Sudah jadi seperti ini, terus habis itu kan batas kelas bawah. Nah, batas kelas bawah sendiri ini itu rumusnya itu sama dengan kita klik di SKB-nya, lalu kita kurangi sama nilai nilai udah kayak gini aja. Udah tinggal di gerak aja. Terus nanti yang kelas atas itu bedanya ditambah. Jadi kalau dengan SKB itu ditambah. Oh iya di sini kan semua tergantung level karena tergantung level. Ada yang pakai koma, ada yang pakai tik. Nah, sedangkan laptop aku itu pakainya koma. Jadi di sini kita pakai koma. Tik. Ini salah ada. Nah, udah kayak gini kita gerak sampai bawah. Udah, terus abis itu di nilai tengah. Nah, nilai tengah ini ada perbedaan jangan lupa. Kalau nggak, soalnya nanti hasilnya akan beda. Ini pokoknya itu SKB. Terus abis itu kita tambah kan saat. Habis itu kita tambah habis. Nah, udah kayak gini, kita udah drag. Nah, untuk nyari frekuensi ini, itu kita pakai cara, kalau pakai cara, pakainya tuh di data analyze ini. Nah, di data ini, kita klik data ini, terus ada data analysis. Nah, dari ini kita klik yang histogram. Kita klik oke. Terus habis itu yang input range-nya itu ada di data panjang. Bentar. Nah, ini semua.
di sini. Terus yang pin range ya ini itu yang ya di SL sekitar. Terus itu yang output range itu sebenarnya kita lah output range. Tadi udah bilang belum ya? Udah. Oke. Terus ini juga ini apa ya harusnya? Terus yang ini kita mau di ini aja lah ya. Coba terus oke. Nah, ini muncul preferensi. Kita tunjuk hal dari sini. Sudah kita copy. Terus kita paste di sini kita oke, jujur aja kayaknya ada yang salah atau kalau di sama hasilnya tuh ini di sini sendiri yang saat berarti ada ini misalnya kalau di nah berarti adalah kalau kalau di oke oke yang ini masih oke lagi nah berarti tadi ada yang salah udah kayak gini terus kita copy yang ini nah copy terus di sini kalau kayak oke udah kayak ini terus kita ke panjang pas ini itu yang SKA atau SKP itu sih SKA ya eh SK ya SK maaf ini udah daripada salah kita lihat saja benar benar ya guys benar ya benar nah untuk ini kan frekuensi ya. Nah itu tuh kita sama aja kita data noise pakai histogram gitu oh iya sebelumnya lupa pokoknya nanti kita kalau mau munculin si frekuensinya kita kalau file terus habis itu ke option nah ini kita klik yang bikin ads ini nah ads ini kita yang bikin sini kita extract udah kita buat lalu kita checklist yang ini kita langsung pakai aja biar nanti baru ada data noise nih oke Oke, kita lanjut ke yang sini. Nah, ini kan Juli 12. Nah, ini di sini kan ada tanggal dan minggunya kan di sini nih. Ini kan Juli tanggal 9 sampai 12 minggu. Cuman ini Juli 12 nih. Berarti ini cuma sampai sini. Terus Juli 26 nih. Yang ini berarti cuman si warna si biru ini. Nah, caranya itu sama aja kayak tadi. Kita nggak usah deh. Nah, maaf. Kita sama aja kalau ada analis. Terus kita klik oke.
Lalu yang bagian ini, kita inputnya tuh cuma sampai sini aja. Sampai yang abu-abu ini awal doang. Nah, sampai ke 43. Udah, kita input. Kita, ini pun tutup sama. Ini tuh tutup SKA. Bertentan juga. Terus habis itu kita berdoa. Kita taruhnya ini mau di mana. Terserah. Itu di sini aja deh. Oh iya. Terus udah tinggal di oke. Nah, ini itu buat si Juliet, frekuensi si Juliet. Jadi frekuensi ini apa? Jadi di sini itu kita bisa melihat mana yang paling banyak dilihat si bulan ini gitu. Nah, di sini bisa kelihatan tuh ini ada 18 itu di kelas 8 ya. Jadi ini tuh frekuensinya yang di bulan ini yang paling banyak itu di kelas 8. Atau panjangnya tuh panjang kali itu 129 gitu. Terus si Juli ini kan juga kita sama guys. Kalau data analyze, terus ke histogram kita okein. Terus ini, nah yang ini kita ubah. Ini kita cuman yang biru ini aja. Ke yang biru ini. Oke. Nah di klik oke. Terus yang ini masih sama. Ini masih SKA. Udah, terus ini sampingnya kita kasih jarak apa itu. Oke, udah kayak gini. Dan kita copy lagi. Terus di sini. Nah, udah kayak gini, jadi kita tahu nih, oh yang bagian sini tuh pas yang paling banyak, yang frekuensi yang paling banyak. Lalu kita akan ngelakuin semua ini sampai selesai. Harus tidak menguras waktu, biar tidak kelamaan ininya, apa namanya, si, datanya. Jadi aku post dulu, biar nanti aku masukin semuanya. Oke. Ini udah semua, udah ngelakuin. So, caranya seperti tadi. Nah, di sini ini kan ada total. Nah, itu cuma lebih langsung dari kita di bawah. Kalau kita bisa kayak gitu semua kita seperti ini. Aku nggak tahu sih ini bisa di drag atau enggak. Jadi, apakah kita bisa coba? Kita coba aja. Oh, bisa ternyata. Kita lihat dulu. Tapi, oh bisa guys. Ini juga bisa. Jadi yang ini pun sama kita ini samping. Jadi kayak ke samping gitu. Yang tadi kita ini juga sama. Kalau itu, nah, kita lihat apakah bisa juga di drag. Oke, bisa. Kita lihat dulu. Ah, boleh. Nggak ini. Di sini tuh dikosongin atau enggak ya? Ini dikosongin. Maksudnya total sama total gitu. Ini. Tuh, belum bisa guys. Oke, kayaknya enggak. Oke, kayaknya enggak. Nah, udah di sini. Sebelum di Excel udah kayak gini. Kita lanjut ke filsafat. Oke. Oke, jadi kita lanjut ke Visat ya. Yang mana sebenarnya aku cukup agak bingung di Visatnya karena kayak gitu. Jadi nanti kalau eh, ada beberapa kali buka tutup tutorial gitu, mohon dimaafkan. Jadi kita langsung aja. Ini kita geser dulu. Bentar, bisa digeser nggak ya? Ah, bisa digeser di bawah. Oke. Jadi ini kita, nah, kita udah buka dulu ini si visitnya. Terus kita masuk ke file, pilih ke ini, kita siapin dulu
storage apa ya, kayak kita pokoknya nyimpen ini tuh di mana gitu. Jadi ini kita masukin ke asesmen praktikum, ya ini laporan sebenarnya kayak gitu. Kita kasih nama nim nama nim kelas, kelas, nama nim kelompok kelas. Ini udah ada nih. Oh, datanya beda. Ya, kita bedain deh. Udah kita. Nah, udah kayak gini. Terus ini spesies name-nya, aduh aku lupa bahasa ilmiahnya apa. Pokoknya ini tuh si udang khusus. Wait. Aku cantik bahasanya. Bahasa ilmiah. Apa nama ilmiahnya tuh? Nama ilmiahnya itu. Aduh, jujur nggak kelihatan. Namanya Penaus. Penaus. Oh, bukan di sini. Ngerti apa sih? Penaus. Mercy. Nah, semoga tidak salah. Heh. Terus abis itu kita ke ini ya, dipindah di iniin apa sih, diganti. Nah, untuk smallnya ini tuh tadi di yang apa ya tadi, SK berapa ya, bentar. Kita ini deh, ya udah. Oh, ini di 58. Kita nggak usah diapa-apain, kita 58. Kita ambil bagian depannya aja. Lupa guys. 58. Udah. Terus kelas interval itu kita di 11 kan tadi, yang di Excel itu 11. Oke. Nah, habis itu udah sih sebenarnya yang bagian atas ya. Terus habis itu kita add check. Kayaknya bener deh. Lupa aku. Kita cek dulu. Jujur takut salah. Oh ya benar. Kita tinggal oke. Terus kita. Nah, ininya tuh tinggal kita ganti. Jujur lupa tanggal berapa aja ya. Bentar. Mau cancel. Aku catat dulu biar nggak lupa. Sebenarnya lupa sih ini tanggal dari tanggal berapa ya. Oh, dari tanggal 12 ini, dari tanggal 12. Salah. Oh, nggak bisa diketik ya. Jadi kita berarti nge-scroll 12. Bulan Juli itu bulan 7. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, bulan 7. Terus tahunnya itu ini bulan 7. Nah, mau nih 2020. Udah, nggak usah diapa-apain, kita tinggal oke. Nah, habis itu kita add sampel sampai selesai. Nah, dan akhir tuh bisa nih. Nah, pokoknya kita ini dulu. Oke, kita tulis dulu. Oke. Semua ya, jadi apa namanya, dari tanggal berapa itu biasanya. Nah, dari tanggal 12 Juli sampai dengan 22 Desember. Nah, di sini kita tinggal copy aja dari si, oh, laptop aku udah mulai. Kita copy, bentar, tidak hidup ya ini. Screen, screen ini. Hmm.
Seperti ini. Nah, mau jadi kita kayak gini dulu. Kita kopi yang sini. Kopi seperti ini. Dari 12. Tuh, ini apa kopi? Bentar. Ah, udah kita kopi. Kita balik ke hisapnya. Oke, kita tinggal tulis aja kok. Kok nggak bisa? Ah, bisa ternyata guys. Oke. Tuh. Harusnya sih udah bener. Ah, bener, udah. Dan terakhir tuh saya ingat aku. Kita cek juga, oke. Oke, kita coba kita cek di sini. Di sini itu yang paling akhir. Kita... Nah, ini paling akhir itu benar guys. Jadi bisa lanjut. Oke, habis ini kita save dulu. Ini save-nya gimana ya, jujur? Lupa. Bentar. Nggak bisa besar nih. Nah, gini maksud sama gini. Kita save dulu. Kita save. Tidak muncul. Bukan di print. Maaf. Kayaknya udah ya, udah di save. Terus kita ke sini. Catatan satu. Nah, benar. Kita compute. Kayak kita langsung compute ya. Hmm, catatan satu. Ya udah ya. Oh God. Mana tadi? Oh, mungkin ya. Ini bisa di undo kok atau gimana? Bisa ya kita ulang. Nah, ini nih. Nah, ini ada ini. Nah, di sini kita seberikan. Coba letak. Kita kan udah compute. Oh, udah kayak gitu. Berarti ternyata kita langsung lanjut aja ke case scan. Nah, di sini kita juga sama. Kita compute. Nah, bisa ya. Biasanya kayak gini. Terus kita pakai juga yang bagian sini. Oh, ini 1,4 ya. Ini harusnya 1,5 sih, guys. Nih, kalau kita lakuin juga bisa nggak ya? Bisa. Menggunakan ini. Terus lakuin sampelnya juga sila. Bentar. Kalau dari sini sih ini apa? Harusnya.
Masuk. Sama sih, harusnya udah benar. Kalau bisa nggak ya? Bisa. Nah, ini udah benar kita preview. Kita klik OK. Lalu habis itu kita pakai scan. Kita lihat juga. Tapi sama aja. Tetap satu dari empat. Di sini starting sampelnya satu. Tandanya segini. Terus, ih, terus skornya tetap sama. Di 0,37 berapa itu ya? Ya, kita langsung lanjut aja dulu. Kita seperti starting sampelnya. Sebentar guys, jujur bingung. Jadi tadi ada kesalahan di bagian si ininya. Tadi itu eh, di bagian sini yang 20 Agustus itu ada double. Jadi iya itulah yang menyebabkan hasilnya beda. Jadi kayaknya kita harus cek ulang juga dari awal. Maaf banget. Kita bukan cek ulang dari awal, tapi kita coba untuk dicek lagi gitu kan. Di sini udah di Agustus 27. Harusnya udah sama sih. Nih, tadi yang krusial tuh 20 Agustus nih, 6. Sebelumnya juga 000, terus setelahnya juga 0213. Udah, insya Allah sama semua. Jadi, kita akan akses. Coba ya. Semoga aja kali ini benar. Oke, kita compute. Udah oke, lanjut ke case scan. Kita compute juga. Benar guys, benar. Oke, ya udah benar. Kita lanjut di sini kan data kita kan data kita kan cuma 2 bulan. Jadi relevan apa sih? Yang bagus itu sebenarnya 1 tahun per 1 tahun. Tapi untuk kita percobaan itu sebenarnya udah cukup karena emang biasanya tuh minimal banget di 5 atau 6 bulan. Jadi udah kayak gini kita kayak gitu. Ini udah benar 1,5 sebenarnya emang kurang. Jadi ya udah seperti itulah ya. Terus habis itu kita ke response surface. Yang mana starting sampelnya di sini itu 7. Yang ini ya. Ini ada 7. Terus starting lainnya itu ada 2450. Nah udah. Gara-gara ngecekin jadi lupa. Habis ini gimana? Sebentar kita saya lihat dulu, saya pelajari sebentar. Kayaknya langsung di compute deh. Benar. Jadi habis ini kita ke yang paling akhir yaitu automatic search. Yang bagian sini kita harusnya udah benar semua ya. Oh ya enggak, ini yang kannya ini tuh ada 1,5. Ya kan, ya kan, ya kan. Tadi kan yang kita salah. Oh, berarti 1,500. Udah. Eh, sabar. Aku nggak mencet apa belum punya. Nah, habis itu kita sebentar. Oh, kita lanjut. Langsung lanjut. Oke, udah bener. Lanjut. Terus habis itu kita lanjutin ke apa ya? Jadi lupa. Oh, oke. Kita ke mortality, guys. Bentar. Um, Proses, terus mana mortality ini nih. Nah, ini. Bentar kita bagian mana? Aku lupa.
estimasi kita ke, nah, yang paling awal semua dah pokoknya. Nah, di sini kita, wait, aku ini dulu ya. Biar jujur aja lebih, karena bagian sini agak tidak nyantol sebenarnya. Cuma ya udah, tidak. Kita berusaha untuk bisa ya guys. Kalau udah gini tuh udah pendek kita. Ya. Oh ini benar. Enggak ya? Oh, enggak. Yang L ini tuh kita isi yang bagian ini satu empat. Satu enam ngomong. Satu koma lima. Terus tanya tuh 1.500. Jangan lupa. Terus harusnya sudah ya. Kita. Hmm. Tuh, udah. Udah muncul di situ. Terus kita lanjut. Oh, nih. Sebentar. Aku akan coba pelajarin dulu aja daripada cukup panjang ya durasinya. He. Oke, balik lagi. Sudah cukup sore ya, sunset. Terus kita, oh ya di bagian sini kan kita tadi udah di data option. Nah, kita kan udah masukin semua nih. Terus habis itu ke catch curve gitu. Nah ini kita extra extrapolate probability. Nah itulah pokoknya. Terus, nah bagian sini kita kan belum tahu si dia total matinya tuh berapa yang Z tuh sama natural matinya tuh berapa. Jadi kita geser-geser aja ya. Biar kelihatan enggak. Mhm. Gimana ya aku lupa deh. Oh itu tadi di assess. Nah, langsung di assess. Nah ini yang mortality estimation kita pakai yang net natural, yang natural. Terus kita yang pakai house ini. Nah, di sini itu kita tadi yang ini yang lainnya ini 164,85. Terus yang bawahnya itu konstan. Nah, K-nya itu tadi yang 1,500. Terus mean habit temperature-nya. Nah, karena ikan di sini tuh sangat sangat apa ya, berpengaruh sama eh udang ya, udang ini sangat berpengaruh pada suhu. Jadi kalau suhunya terlalu tinggi itu bisa mati, dan kalau suhu rendah itu juga kurang optimal. Sini kita pakainya suhu 30, karena di itunya di sananya gitu. Kita compute, nah estimasinya ada di segini. Jadi kita natural estimate of naturalnya itu 1,446, 14956. Ya, kayak seperti ini. Terus, nah, di sini, hmm, ininya tuh, kok nggak ini ya. Biasanya tuh temperaturnya tuh mereka ada di 30 gitu kan. Sebenarnya ini di computer ya. Sebentar. Ya, hasilnya harusnya nggak seperti ini. Oke, nah di sini tadi
kita kelewatan kalau habit temperature-nya itu ada di 30. Di sini kan 30. Terus naturalnya itu segini, kita proses. Iya, benar guys. Jadi di sini itu ada maaf banget suara suara dari masjid karena samping ke satu itu masjid. Jadi mohon maaf banget karena ini juga udah jam 5:21. Ya, kita kejar aja ya guys. Oke. Jadi di sini itu Z itu adalah si total mati yang ini tadi. Nah, total matinya ini berarti ada di 3,63. Oke, terus di M-nya itu suhunya ada di 30 karena emang sih hewan pokoknya tuh biota laut itu tuh sangat rentan sama suhu. Jadi kalau dia kedinginan juga nggak bisa, dia kepanasan apalagi. Soalnya di laut segala macam kan. Terus di sini ada F-nya itu tadi mati karena penangkapan. Jadi kayak bukan mati alami, tapi mati karena penangkapan kayak habis dijaring atau ditangkap terus dibuang atau mati di ya gitulah pokoknya itu ada di 0,11. Terus yang E itu udah eksploitasi yang mana itu di 0,59. Benar? Kayaknya kayaknya benar udah benar. Oke, sepertinya benar. Jadi kita udah selesai. Kita print dulu. Yang ini kita print bukan di print langsung ya guys. Jadi kita ke PDF. Oke, kita print potret benar. Kita print. Nah, kita save-nya di mana? Bener, ini di Stokas. Jadi kita siram aja Wahyu. Wahyu. Siapa itu Wahyu? Ini cuma ini ini berarti tadi apa ya? Catch curve kah? Iya, catch. Udah kita save. Lanjut. Mana lagi ya yang di save? Bentar. Oh, yang ini juga di print, di save maksudnya. Prosesnya nggak ya? Nah, benar. Kita kasih nama juga. Kita ganti aja lah ini yang belakang kita. Jadi kita pas kan. Yap, sepertinya sudah semua karena kita udah save dan segala macam. Jadi beginilah hasilnya. Jadi yang tadi udah sih harusnya sudah. Jadi sekian, terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan dan banyak banget nyonteknya. Lebih ke nyontek tutorialnya gimana. Karena tutorialnya tuh panjang 1 jam lebih dari asisten juga. Jadi ya begini hasilnya. Terima kasih.